Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat ketiga bulan Syawal yang sebelumnya sebulan penuh. Kita Ramadan yang berpuasa Ramadan yang bertujuan untuk membentuk sebagai manusia yang bertakwa. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa, saudaraku sekalian? Para ulama mendefinisikan singkat tapi sangat lengkap. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang bertakwa. Di antaranya dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Rangkaian ayat ini menjelaskan 5 karakter orang yang bertakwa. Kita bisa bermuhasabah atau menjadi tolak ukur berhasil atau tidak puasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ali Imran ayat 133-35. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia, dari ayat ini dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa karakter orang yang bertakwa itu yang pertama adalah gemar berinfak. Karakter pertama orang bertakwa adalah gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bulan Ramadan kemarin yang memiliki nama lain dari Syahrul Infak telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah juga mencontohkan, beliau sangat dermawan, jauh menjadi dermawan.
pada bulan Ramadan saat malaikat Jibril mendatangi untuk bertadarus Al-Quran itu, Rasulullah semakin dermawan, bahkan lebih daripada angin yang bertiup. Dan sedangkan bulan Ramadan hendaknya menjadi karakter kita, itu karakter orang yang bertakwa, berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, berinfak baik dalam kondisi kaya maupun kondisi miskin, berinfak dalam keadaan tanggal muda maupun tanggal tua, dan tentu besarannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Para sahabat Nabi SAW telah mencontohkan gemar berinfak dalam segala kondisi. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk, kondisinya adalah kondisi paceklik. Para sahabat berbondong-bondong justru untuk berinfak, seperti Umar bin Khattab. Dia radhiyallahu anhu hartanya yang cukup banyak, baru beliau menginfakkan hartanya untuk jihad fisabilillah, yakni perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah, apakah yang engkau sisihkan untuk keluargamu Umar? Umar menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku dan separuh lagi untuk keluargaku. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar yang awalnya ingin mengungguli Abu Bakar, saat itu tersadar, aku tidak pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Nah, selain daripada itu, saudaraku sekalian, Abu Bakar dan Umar, para sahabat lain juga berbondong-bondong untuk menginfakkan hartanya. Ada yang sahabat yang karena keterbatasan ekonominya hanya berinfak segenggam kurma. Orang-orang munafik mengejeknya. Allah tidak menerima, membutuhkan infak yang sangat sedikit itu. Seperti itu. Namun Rasulullah SAW justru memuji sahabat yang infak meskipun segenggam kurma, karena kemampuannya memang hanya sebesar itu. Dan tidak ada ceritanya, saudaraku sekalian, Umar jatuh miskin setelah menginfakkan hartanya, dan juga Abu Bakar tidak ada ceritanya jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada justru kekayaan mereka semakin bertambah, semakin berberkah. Persis seperti sabda Rasulullah SAW, mata sadaqah min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, saudaraku sekalian, marilah kita miliki karakter orang bertakwa ini. Jangan menunggu kaya baru sedekah. Sedekahlah, insya Allah Allah akan menjadikan kaya. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia. Yang kedua, menahan marah. Karakter orang bertakwa yang kedua adalah menahan marah, mampu mengelola emosi dengan sebaik-baiknya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Puasa Ramadan telah mendidik kita mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri, dan tidak mudah marah. Bahkan sekalipun ada orang memprovokasi, mengajak berkelahi, Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnah, puasa itu perisai. Maka barang siapa puasa, jangan berkata keji, jangan mengumpat. Jika seseorang atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Marah, saudaraku sekalian yang mulia dan berbahagia, seringkali membuat orang hilang akal. Akal sehatnya hilang, kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita agar kita menahan marah. Hendaklah kita menjadi karakter kita semacam secara medis. Penyakit yang muncul akibat dipicu oleh kemarahan, mulai dari darah tinggi,
kolesterol hingga diabetes. Sebab marah itu memicu hormon kortisol. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marahnya, itu adalah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Orang yang bukanlah orang yang bukan orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat itu adalah sebenarnya orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia. Yang ketiga, memaafkan kesalahan manusia. Karakter orang bertakwa ketiga itu adalah suka memaafkan, wal afina aninas, dan memaafkan kesalahan manusia. Tidak mampu menahan marah saja. Orang yang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain, dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang, ya justru menambah kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi 'abdi illa ta'isa. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Memaafkan juga menjadikan hati menjadi lapang, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sebaliknya, tidak memaafkan alias mendendam atau memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk jantung, kanker, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia. Sedang yang keempat, berbuat baik. Suka berbuat baik. Karakter keempat orang yang bertakwa adalah suka berbuat baik atau menjadi muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Syekh Wabah Suhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa muhsinin adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang yang mencela kita tidak pernah marah, justru memaafkan dan menyambung silaturahim dengannya. Ini adalah contoh muhsinin. Orang yang menyakiti kita justru memaafkan dan menolong saat dia membutuhkan. Ini juga contoh muhsinin. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan seharusnya karakter itu kita teruskan sepanjang tahun, karena itulah karakter orang-orang yang bertakwa, yang mana suka berbuat baik kepada orang lain. Nah, yang kelima, saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, segera bertaubat. Ya, karakter kelima orang yang bertakwa adalah segera ingat Allah, bertobat kepadanya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui tidak ada manusia yang bersih dari dosa dan salah kecuali Rasulullah SAW yang maksud. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa terperosok dalam dosa, setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat, ingat akan Allah, memohon ampun kepadanya dan tidak mengulanginya lagi. Demikianlah saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, karakter orang bertakwa itu. Sekaligus ini karakter kelima ini mengakhiri khutbah kita yang pertama ini, dan di bulan Syawal yang mulia ini semoga menjadikan bahan renungan bagi kita dan menjadi penerang dari kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qurrabik warhamta antuhur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Habibullah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya dengan memenuhi 5 karakter tadi, Allah menjanjikan banyak keutamaan kita, antara lain akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membimbing kita membedakan mana yang benar dan mana yang selalu mengikuti kebenaran itu tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu in taqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Al-Anfal ayat 29. Dan yang kedua, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa mendapatkan ampunan dari dosa, sebagaimana lanjutan ayat tersebut, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dan orang-orang yang jauh, orang-orang akan jauhkan, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun karena mempunyai karunia yang besar. Ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia. Yang ketiga, mendapatkan solusi dan rezeki yang tiada. Bahkan Allah menjamin solusi orang yang bertakwa atas permasalahan yang dihadapi, juga menjamin rezeki bahkan dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ada disangka-sangka. Yang keempat, yaitu masuk surga. Inilah keutamaan yang paling kita nantikan. Allah memasukkan surga bagi orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya, sebagaimana ayat yang telah kita dengarkan pada khutbah yang pertama tadi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka marilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia mengistiqomahkan kita, menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa, memiliki 5 karakter, dan Allah juga curahkan keutamaan mulai dari furqan hingga masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qatil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam.